Pada kesempatan kali ini, saya, Nartiti Ida Stiani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pendamping saya, Bapak Wahyu Purwanto SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Nila Trisna Widya Susanti SPD sebagai pengajar praktik. Dalam koneksi antar materi modul 2.1 ini, saya melakukan refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran saya hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas berikut. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diartikan sebagai usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita sebagai guru harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid terlebih dahulu yang meliputi 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan media dan sumber belajar. Kedua, guru membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Keempat, guru mengelompokkan murid sesuai dengan hasil identifikasi. Yang kelima, guru memberikan tugas sesuai dengan kemampuan murid atau biasa disebut diferensiasi program. Keenam, guru memantau dan mengobservasi kelompok kerja murid. Dan yang ketujuh, guru mengadakan asesmen yang meliputi asesmen for learning, asesmen of learning, dan asesmen as learning. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai pembelajaran optimal, yaitu 1. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. 2. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. 4. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 5. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dan yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Yang selanjutnya, kaitan antar materi dalam modul 2.1 dengan modul sebelumnya, yaitu pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Karena berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid.
berikutnya pada modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat dikaitkan dengan nilai guru penggerak, yaitu mandiri. Guru harus mandiri membuat dan menyediakan media pembelajaran. Reflektif, guru harus merefleksikan apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran terkait dengan kesiapan belajar murid. Kolaboratif, guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Inovatif, guru harus bisa menciptakan pembelajaran dan media pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berakar pada kebutuhan belajar murid. Sedangkan kaitannya dengan peran guru penggerak, maka pembelajaran berdiferensiasi bisa dikaitkan dengan menggerakkan komunitas praktisi. Guru bisa berbagi pembelajaran berdiferensiasi dalam komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain. Guru bisa memberikan pendampingan terhadap guru lain dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mendorong kolaborasi, guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, murid bisa dijadikan sebagai pemimpin kelompoknya secara bergantian. Yang selanjutnya, pada modul 1.3 tentang visi guru. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban dari bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan antar materi yang terakhir yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu perwujudan dari bentuk pelaksanaan keyakinan kelas. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dibentuk dalam beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut, murid menerapkan beberapa keyakinan kelas, di antaranya saling menghargai pendapat teman, bekerja sama, menciptakan rasa aman, dan masih banyak lagi keyakinan kelas yang tercipta dari adanya pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan saya, koneksi antar materi pada modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam